Mungkin saya rasa itu pullback saja ya, karena kalau kita lihat secara underlying-nya kan saham komoditas bergerak, biasanya inline atau selaras dengan komoditasnya. Saya rasa memang kalau kemarin itu memang mungkin lebih ke arah aksi profit taking khususnya Ya. untuk aman yang seperti itu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini di layar televisi berikut ini pemirsa. Baik, IHSG sejauh ini terpantau menguat 0,28% ke 8.062,8. Dan pemirsa, dari Bursa Asia kita lihat terlebih dahulu ini terkait dengan sejumlah bursa yang dibuka mix, ada Nikkei yang kemudian dibuka melemah 0,31%, kemudian ada STI menguat 0,07%, ada Kospi yang melemah 1,58% dan Hang Seng melemah 0,8%. Ya, pemirsa terkait dengan pembukaan IHSG di pagi hari ini yang kemudian terpantau menguat 0,23% sejauh ini menyentuh level tertingginya di 8.067,6 dan level terendahnya di 8.046, 248 saham menguat, 165 saham melemah dan 204 saham stagnan. Baik, kita juga akan melihat sejumlah saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan pada perdagangan pagi hari ini. Di antaranya ada Raja, pemirsa, kemudian ada PYFA, ada ESA, dan juga ada INKP. Dengan masing-masing rekomendasi buy on weakness, ada spekulatif buy untuk PYFA, ESA, dan juga INKP. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini bersama dengan Mas Leonardo Liuwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Baik Mas Leo, salah satunya yang kita soroti juga tadi terkait dengan pelemahan saham-saham komoditas emas ya Mas ya. Ini ada AMMN, kemudian ada Antam, MDKA terpantau kemarin turun cukup besar. Anda melihat sentimen utamanya apa dan kemudian sejauh apa pelemahan ini akan berlanjut Mas Leo? Mungkin saya rasa itu pullback saja ya, karena kalau kita lihat secara underlying-nya kan saham komoditas bergerak biasanya inline atau selaras dengan komoditasnya. Saya rasa memang kalau kemarin itu memang mungkin lebih ke arah aksi profit taking khususnya Ya. untuk aman yang seperti itu. Baik, purely aksi profit taking ya Mas ya, tidak ada sentimen tertentu secara fundamental dari kinerja saham-saham emas. Kita bergeser ke secara komoditas kalau bicara mengenai stok minyak Amerika Serikat ada penurunan cukup dalam dan ini berdampak kemudian pada harga komoditas emas, maksud kami komoditas minyak yang naik ya. Ada proyeksi positif untuk saham-saham migas khususnya mungkin Medco, Mas Leo? Kalau saya untuk secara pribadi, ketika oil mungkin saya rasa mungkin dalam 1 tahun ke depan, mungkin harganya mungkin relatif sideways ya, mungkin, USD 60 sampai 70 seperti itu. Ya. Kecuali mungkin saya rasa jika trigger geopolitik terjadi lagi, mungkin baru ada penguatan signifikan mungkin untuk Medco dan berbagai turunan migas lainnya, seperti itu. Baik, sejauh ini masih diproyeksikan akan bergerak sideways ya, Mas Leo ya. Terkait dengan sentimen dari dalam negeri maupun global, kalau kita berfokus pada perdagangan mungkin di pekan depan ya, ini apakah kemudian ada data-data ekonomi ataupun katalis-katalis positif ataupun data-data yang perlu jadi perhatian investor, Mas Leo? Kalau saya pribadi, mungkin kita lebih, fokus pada kebijakan-kebijakan nanti ya. Ya, Apalagi kalau saya lihat memang ini rupiahnya sudah mungkin ada peluang kalau ya. mungkin ke 17.000 pelemahan ini, nah mungkin kita, lebih memantau itu dulu sih. Apakah ada langkah intervensi lebih lanjut dari Bank Indonesia dan mungkin kebijakan yang diambil ke depannya. Karena kita tahu ya style barunya, Menteri Keuangan ini memang, secara fiskal saya rasa itu lebih agresif ya. Kalau mungkin nalurinya laki-laki ya saya rasa itu memang lebih agresif, sedangkan kalau Bu Sri Mulyani kalau kita lihat kan sangat defensif seperti itu.
Baik, ini artinya jadi perhatian besar bagi, para investor ya, bagaimana kemudian intervensi dari Kementerian Keuangan akan digencarkan di pekan depan terkait dengan pelemahan rupiah beberapa waktu ini. Baik, Mas Leo, kita akan, bahas satu persatu terkait dengan saham-saham pilihan yang tadi sudah kita saksikan bersama di layar televisi. Ada Raja dengan rekomendasi buy on weakness, proyeksinya seperti apa, Mas Leo? Oke, saya lihat mungkin secara ini ya, secara chart sih kalau Raja seperti itu, memang saya rasa ini yang masih mungkin laggard ya daripada Ya. grup konglomerasi yang lain, apalagi mungkin berada di area bawah lower channel-nya. Yang saya lihat Raja seperti itu. Jadi mungkin saya rekomendasikan spekulasi di Raja seperti itu, buy on weakness. Baik, untuk Raja direkomendasikan di support 2.600 dan target price di 3.200 ya, Mas Leo? Oke, kita ke PYFA, ada proyeksi positif seperti apa untuk, PYFA? Apakah secara teknikal ataukah ada, kinerja fundamental yang kemudian, diproyeksikan cukup baik atau seperti apa nih? Mungkin saya rasa kalau untuk Pridam, PFA itu mix ya, mungkin antara teknikal saya rasa mungkin sudah waktunya kemarin ada rebound, mungkin ketika weakness kita boleh coba beli dan mungkin ini adalah emiten farmasi yang mungkin saya rasa masih story-nya ekspansif, saya rasa seperti itu secara sederhananya. Jadi kalau untuk mungkin jangka menengah hingga jangka panjang ini memang ini ya masih banyak ini ya apa namanya aksi korporasi yang mungkin nantinya akan dilakukan seperti itu. Baik baik itu secara teknikal dan juga, aksi-aksi korporasi lanjutan ini, memproyeksikan PYFA kemudian masih ada penguatan lebih lanjut di jangka menengah hingga, jangka panjang ya di support 450 dan target price di 700. Untuk ESA seperti apa Mas Leo? Oke, ESA kalau saya lihat memang kalau ESA ini kan amonia, memang dari komoditasnya itu tidak ada ini ya katalis yang menarik ya, belum tidak ada supply shock soal amonia seperti itu. Namun saya rasa mungkin ini lebih ke arah teknikal saja sih seperti itu. Baik, untuk ESA diproyeksikan ada, penguatan secara teknikal di, support 620 dan 800 untuk, rekomendasi di spekulatif buy. Kemudian untuk INKP nih seperti apa Mas Leo? Oke, saya rasa juga ini INKP lebih ke arah teknikal juga ya, karena memang ini ya sudah mulai rebound. Saya rasa boleh coba spekulasi di Ya. area sana seperti itu. Baik, itu dia tadi rekomendasi untuk keempat saham pilihan ada Raja, PYFA, ESA, dan juga INKP. Mas Leo, kalau kita sedikit bergeser ke saham-saham yang melemah cukup tajam di perdagangan kemarin, ada AMMN turun ke 3,5%, kemudian ada DSSA ya turun 1,3%. Anda melihat sejauh apa proyeksi untuk saham-saham berbasis energi dan juga tambang, dan kemudian juga pelemahannya masih akan berlanjut sedalam apa nih, Mas Leo? Oke, mungkin kalau aman saya rasa mungkin 6.000 mungkin ya batas toleransi support terakhir seperti itu saya rasa untuk aman dan mungkin DSSA saya rasa ya 105.000 mungkin bisa ada konsolidasi terlebih dahulu ya untuk kedua saham ini ya saham berbasis energi yang market cap-nya besar seperti itu. Baik, untuk, AMMN support di, 6.000 dan juga tadi untuk DSSA di 105.000 ya. Ini apakah kemudian angka tersebut boleh jadi, patokan untuk kemudian mulai entry atau seperti apa Mas Leo? Ya, saya rasa mungkin kalau entry bijaknya mungkin jika dirasa ada reversal candle ya mungkin seperti hammer ataupun memang adanya rebound tapi mungkin ada kenaikan tapi dengan ada volume yang mungkin sudah mulai signifikan ya berbeda di atas rata-rata dan cukup spike volume saya rasa nah itu boleh baru dijadikan entry wise-nya seperti itu. Baik baik. Kita bergeser ke, sektoral Mas Leo, kemarin ada penguatan cukup, signifikan dari saham properti ya, saham-saham properti secara sektoral menguat 1,5%. Sejauh apa untuk, properti direkomendasikan untuk kita perdagangkan? Apakah, dalam jangka menengah ini masih menjadi rekomendasi yang menarik Mas Leo? Oke, kalau properti memang saya bicara itu ada 4 trinity-nya ya. Itu Ya. mungkin ada CTRA, Pakuwon, BSD, Summarecon. Saya rasa memang secara valuasi saham-saham yang tersebut memang atraktif, valuasi murah. Namun kalau kita lihat saya rasa mungkin dalam 5 tahun terakhir properti memang belum pernah sampai rally signifikan luar biasa seperti itu ya. Dan memang kalau secara valuasi itu atraktif dan murah seperti itu. Namun kalau kalau saya pribadi ya personally saya memang
kurang suka ke saham properti sebenarnya kalau dari secara personal. Tapi memang kalau kita bicara, memang mungkin ada mungkin narasi-narasinya masih ada seperti itu ya. Tapi kalau saya rasa mungkin kalau untuk lebih ke trading mungkin kan ada pilihan-pilihan yang lain ya dengan naratif play-nya mungkin itu ada Pani, kemudian ada Bukit Sentul. Nah itu mungkin juga boleh di watchlist. Namun kalau kita bicara yang lebih safe, cenderung margin of safety-nya besar dan lain sebagainya. Kalau yang mungkin Pak Kwon, kemudian BSDE, kemudian Ciputra, itu Sumarekon, itu mungkin memang untuk lebih ke swing ya, baik ketika murah valuasinya, itu cukup menarik sebenarnya gitu. Jadi perbedaan strategi trading aja saya rasa, atau dari Baik, investasi. baik itu dia tadi sejumlah saham-saham properti yang direkomendasikan tadi bisa jadi ada Pani dan juga Bukit Sentul gitu ya. Tapi kemudian untuk rally yang betul-betul tajam ini kemudian belum ada katalis yang terlalu berarti begitu ya, Mas Leo. Terima kasih banyak sudah memberikan berbagai insights bersama kami di Market Buzz IDX Channel, Mas Leonardo Liwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Terima kasih Mas Leo, sampai berjumpa kembali, salam sehat. Ya, thank you. Baik, pemirsa, kita masih akan hadir dengan informasi lainnya. Kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik, Wiki, ada informasi apa lagi usai jeda berikut ini? Ya, Usha dan juga pemirsa, ada informasi terkait dengan Indika Energi yang melanjutkan ekspansi tambang emas awak emas di Sulawesi Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.